بالنور والإيمان بالنور والإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alif Nun. Pada suatu hari, Gubernur Mesir Amr bin As yang baru saja menempati istana megah yang selesai dibangun, merasa terganggu dengan masih adanya bangunan tua reyot dan hampir saja roboh milik seorang Yahudi di depan istananya. Gubernur Amr bin As ingin membangun berbagai fasilitas umum di halaman depan istananya, termasuk salah satunya masjid megah yang bisa dimanfaatkan oleh rakyat Mesir untuk salat berjamaah. Sayangnya bangunan rumah tua milik Yahudi itu jelas mengganggu perencanaan tata kota dan juga rencana pembangunan masjid tersebut, karenanya si Yahudi dipanggil ke istana. Gubernur mengatakan rencana tersebut kepada si Yahudi sekaligus memintanya untuk menjual tanah rumahnya tersebut kepada negara. Tapi si Yahudi tetap menolak permintaan gubernur, meskipun ditawari dengan harga 3 kali lipat dari harga normalnya. Demi melihat keteguhan hati si Yahudi, Gubernur Amr bin As terus memaksa, bahkan sampai menaikkan harga tawaran sampai 5 kali lipat, tapi tetap saja si Yahudi tidak mau menerima dengan alasan itulah harta satu-satunya yang dimiliki. "Apakah kau tak akan menyesal?" tanya Gubernur Amr untuk terakhir kali sebelum akhirnya tetap memutuskan untuk membongkar rumah tersebut dengan alasan untuk kepentingan bersama sekaligus memperindah pemandangan. Si Yahudi tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Meskipun tidak bisa berbuat apa-apa atas rencana Gubernur Amr bin As tersebut, si Yahudi itu bertekad hendak mengadukan sang gubernur yang dianggapnya zalim tersebut kepada atasannya yaitu Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Demi menuntut keadilan, akhirnya si Yahudi berangkat juga ke Madinah untuk menemui Khalifah Umar bin Khattab. Setibanya di Madinah, si Yahudi bertanya kepada orang yang lalu lalang di jalanan kota letak istana sang Khalifah. Betapa terkejutnya si Yahudi begitu melihat dengan mata kepala sendiri, ternyata Khalifah Umar bin Khattab sama sekali tidak mempunyai istana layaknya Gubernur Mesir Amr bin As. Bahkan, si Yahudi diterima oleh Khalifah Umar bin Khattab di bawah pohon kurma di halaman samping Masjid Nabawi. "Ada perlu apa? Kamu ingin menemuiku jauh-jauh dari Mesir?" Khalifah Umar bertanya dengan sedikit agak terkejut, ketika mengetahui si Yahudi berasal dari negeri yang jauh. Demi mendengar jawaban Khalifah Umar, si Yahudi langsung menyampaikan semua kejadian yang menimpa dirinya. Amr bin As sangat keterlaluan. Khalifah Umar marah besar begitu mendengar kezaliman seorang gubernur kepada rakyatnya sendiri. Beliau lantas meminta tolong si Yahudi untuk mengambil sepotong tulang di tempat sampah masjid. "Untuk apa tuan?" tanya Yahudi itu sambil kebingungan. "Sudahlah, tolong ambilkan saja tulang itu." Sekali lagi Khalifah Umar meminta si Yahudi untuk mengambilnya. "Bawalah tulang ini dan berikan kepada Gubernur Amr. Katakan ini dariku," pesan Khalifah Umar. "Maaf Tuan Khalifah, saya masih belum mengerti dengan maksud Tuan. Jauh-jauh saya ke sini untuk meminta keadilan, tapi hanya Tuan kasih tulang sedikit busuk tak berharga ini," protes si Yahudi dengan mimik masih kebingungan. "Wahai rakyatku yang menuntut keadilan, pada tulang itulah terletak keadilan yang engkau perlukan. Pulanglah segera dan berikan tulang itu kepada Gubernur Amr." Dengan tersenyum Khalifah Umar menyuruhnya segera pulang ke Mesir. Meskipun masih bingung dan sedikit kecewa dengan pemberian keadilan versi Khalifah Umar, Yahudi itu akhirnya pulang juga ke Mesir dengan membawa tulang busuk pemberian Khalifah. Sesampainya di Mesir, si Yahudi langsung menyerahkan tulang tersebut kepada Gubernur Amr bin As. Anehnya, begitu menerima tulang itu, mendadak tubuh Gubernur Amr terlihat seperti menggigil dengan wajahnya pucat layaknya orang sedang ketakutan hebat. Lagi-lagi, situasi ini membuat si Yahudi kebingungan. Seketika itu juga, Gubernur Amr bin As langsung memerintahkan pembongkaran masjid yang sudah hampir setengah jadi dan membangun kembali rumah untuk si Yahudi tua tersebut. "Maaf Tuan, jangan dulu bongkar masjid itu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu," tanya si Yahudi itu. "Silakan, ada perlu apa lagi Pak Tua?"
Tanya Gubernur Amr yang mulai bisa menguasai keadaan. Maaf Tuan, kenapa Tuan sangat ketakutan dan langsung menyuruh membongkar masjid itu, setelah Tuan menerima tulang busuk dari Khalifah Umar? Tanya si Yahudi tua dengan polosnya. Ketahuilah Pak Tua, tulang itu memang hanya tulang biasa, tapi karena dikirimkan oleh Khalifah, tulang itu menjadi peringatan keras bagiku. Tulang itu berisi peringatan dari Khalifah. Seolah-olah beliau berkata, "Hai Amr bin As, ingatlah, siapapun kamu sekarang dan betapa tinggi pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu bertindaklah adil seperti huruf alif yang lurus, adil ke atas dan adil ke bawah. Sebab jika kamu tidak bertindak demikian pedangku yang akan bertindak dan memenggal lehermu." Mendengar penjelasan Gubernur Amr bin As, si Yahudi itu tertunduk dan begitu terharu. Dia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan adil dan juga kepatuhan sikap gubernur kepada atasannya, walaupun hanya menerima sepotong tulang busuk. Akhirnya, atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui hikmah peristiwa yang awalnya dianggap syarat keganjilan itulah, si Yahudi menyatakan memeluk Islam dan dengan ikhlas menyerahkan semua hak atas tanah dan rumahnya sebagai wakaf.